Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyo ngan Ustaz pimpinan dari Pimpinan Balai Pengajian Araihan Lur Mengawan Tengku Fakhri Abdul Majid. ya Ustaz. Kamu senang tadi jid berumpuk dengan Ustaz langsung tengah mengaji pula nyo laki wate siat Ustaz. Pertanyaannya simpel dah. Kiban cara bentuk sebuah pesantren dan dengan jumlah siswa atau murid ya semakin ramai seperti jinya lalu dengan mono makin utama malah masa pandeminya mungkin rasa takut orang-orang dari wali sehingga juga karena sekolah sepi jadi mereka mengarahkan ke pengajian gimana mulai dari maghrib kemudian Mbak Ana maghrib sudah mulai ngaji sampai jam 10 malam bisa ya pesantren ya bukan asrama ya. Ustaz, selama COVID-nya kan emang saya sangat penting sekali menerapkan protokol kesehatan. Tadi juga disampaikan setelah sholat maghrib, Ustaz menganjurkan terus-menerus untuk menggunakan masker dan seterusnya kan? Artinya selapis kita sangat mendukung protokol kesehatan. Ustaz, dalam keadaan pengajian seperti sekarang ini, kondisi masyarakat Aceh yang hana muholi menyahana aja bu hoja. Ustaz, silakan sampaikan Ustaz. Kiban motivasi Roni kepada masyarakat penting tak mengajinya? Ya, karena selamanya sekolah tiga kepupri panjang ya. Jadi oleh masing-masing urusinya dia mengadu bak kamu bahwa mengaji dengku pengajiannya baik nepupri. Jadi anak-anak agamanya baik pengalai pada malam hari karena di siang hari juga mereka sudah banyak libur dan sudah banyak lupa pada pelajaran ya kira-kira menang. Tapi namun kamu melakukan bantu supaya malamnya baik nepupri dengan kamu tetap menjaga ketentuan-ketentuan yang dianjurkan oleh pemerintah, memakai masker dan sebagainya, menjaga jarak itu tidak mungkin karena memang tempat pengajian kamu udut dan harus memang kadang-kadang berdesakan. Tetapi kamu juga menganjur kepada anak-anak supaya menjaga kesehatan masing-masing. Dalam rangka pengajiannya, anak-anak kamu tetap semangat dalam ingin belajar Al-Quran di masa pandeminya dengan harapan mudah-mudahan dengan terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran ini, terus melantunkan selawat-selawat Nabi ini, segala mara bahaya Allah berji'uh kira-kira. Allah berji'uh. Ustaz, termasuk kecil di sini Ustaz? Ya betul. Nya kampungku Ustaz? Nya kampung Lamdumen Barat, Luntuan memang Sigohola Masjid kecil sudah mendalami pengajian. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama Ustazah nih? Namanya Marzalena. Ustazah sudah lama mengajar di sini? Sudah lama, sudah lebih dari 5 tahun. 5 tahun, berarti 2015 ya. Dulu alumni di sini dan balik menjadi ustazah di sini ya. Kegiatan hari-hari memang mengajar di sini. Kegiatan cuma malam aja di sini. Oh, malam hari. Tapi di sini juga ngaji terbagi 3 ya, ada ngaji tilawah, ada ngaji siang, ada ngaji malam. Ya. Kalau tilawah pimpinannya sendiri yang pegang. Oke, Ustazah, kita kan melihat fenomena sekarang banyak para perempuan Aceh, perempuan muda Aceh, anak-anak Aceh itu melihat soal mengaji kayaknya udah nggak terlalu apa gitu. Sedangkan tadi Ustadz menyampaikan kalau kita nggak bisa ngaji, apalagi perempuan, saya malu banget gitu. Pakai banget malunya. Bagaimana tanggapan degradasi atau perubahan dunia sekarang di Aceh, kaum perempuan muda di Aceh soal mengaji ini? Apa sudah dianggap nggak terlalu penting atau seperti apa sebenarnya yang Ustadz pahami gitu saat ini kondisinya? Dari yang saya lihat ya, mereka mengutamakan mengaji itu, walaupun mungkin kok dilihat dari luar dia memang nggak terlihat anak mengaji, tapi padahal dia ngaji gitu. Kalau untuk ngaji Al-Quran mereka lebih minat gitu, tapi kalau tata sopan santunnya itu belum kayaknya, menurut saya lihat gitu. Oke, jadi dominannya mengaji rata-rata ya? Mengajinya lebih ke Al-Quran. Ke Al-Quran. Adabnya kayak di Dayak kayak gitu kurang. Iya. Kalau mereka ngaji di Dayak, apa ya?
kalau makan ngaji daya insya Allah kata adabnya tuh pas. Iya. Cuma kalau ngaji di sini lebih ke Al-Quran. Oke, jadi karena bukan pesantren yang ada asrama, jadi nggak semua hal didapat di sini seperti itu ya. Lebih kepada belajar membaca Al-Quran, memahami tafsir dan sedikit ilmu pengetahuan. Tajwidnya. Iya, tajwidnya juga. Ustazah sendiri punya pendidikan lain selain di sini? Saya alhamdulillah tamatan S1 SD Iya. di Unsira. Di Unsia ya, baik. Ustazah, selain pendidikan formal, ternyata orang Aceh dikenal paham sekali soal ilmu agama, gitu ya. Minimal memahami secara farduin, gitu. Bahwa dia memahami kalau kita menjadi nanti istri seseorang, gitu, dia akan menjadi makmum, ya. Makmum yang baik pastinya karena juga dipimpin oleh imam yang baik. Nah, kalau nanti dapat jodoh, misal nih, ya kan? Imamnya nggak beres gitu. Tapi kalau kita seorang perempuan Aceh yang udah juga paham agama, imam yang kurang beres tadi bukan juga kita nggak suka ya, karena mungkin ada pilihan dan juga jodoh kita, Ustazah. Apa yang kita lakukan? Ini sedikit solusi buat teman-teman yang ketemu. Ya benar. Ini kan pemikiran gitu ya. Kalau misalnya dapat yang jahat nih, nggak sesuai kriteria, tapi dapat jodoh itu ya, kan nggak bagus untuk berpisah. Apa yang kita lakukan kira-kira? Menurut yang saya belajar dari itu katanya kalau soal suami kita jahat atau apa kita Ya. tetap harus patuh pada dia karena Ya. tugasnya istri itu adalah mematuhi suami gitu. Oke. Walaupun dia jahat, suka mukul dengan tangan, itu tetap kita harus takzim kepada suami. Yang saya tahu seperti itu. Nah, ini nggak kena pelanggaran HAM nanti, Ustazah. Kalau misalnya dilihat dari hukum sekarang, kalau perempuan yang mengadu, ya pasti kena pelanggaran HAM suaminya. Iya. Tapi kalau dalam Islam, kayak manapun suami kita, itu tetap suami kita dan kita tetap harus patuh pada dia. Nanti tugas Allah yang akan menghukum dia nanti di hari akhirat. Iya. Nah, ini tidak. Kalau dari diri kita pribadi pasti nggak sanggup ya kan? Iya. Kalau misalnya suaminya jahat atau dengan tangan atau dan lain gitu kan? Tetap ya insya Allah kalau dari saya belum tahu kayak mana nanti ke depannya, Yeah. tapi saya berdoa semoga mendapat yang terbaik. Ya, yang jelas kalau kita memahami agama sebagai seorang perempuan kita punya safety-nya gitu. Karena kan yang ngatur Allah ya. Ya. Mudah-mudahan diuji dengan kemampuan yang kita miliki, jangan di luar batas begitu. Ya pasti Allah udah janji begitu ya. Ustazah, pada prinsipnya perempuan Aceh itu maharnya tinggi-tinggi nih. Tapi kalau nggak bisa ngaji, rugi nggak nih kira-kira para imamnya ya kan gitu. Rugi kali karena Ya. kan perempuan itu adalah sebagai madrasatul ula, yaitu tempat anak menuntut ilmu pertama kali itu sama ibunya. Kalau misalnya suaminya pintar itu untuk istrinya, kalau istrinya pintar itu untuk anaknya. Wah, begitu ya. Ustazah, selama pandemi ini para santri perempuan apa makin bertambah atau ada juga yang nggak jadi datang karena mungkin takut COVID? Apa curhat dari santri-santri watinya? Alhamdulillah di sini makin bertambah karena kan Nggak. selama pandemi ini Nggak sekolah ya? ya rata-rata pengajian ditutup dan sekolah juga tutup kan, jadi banyak yang daftar ke sini gitu. Dan mereka kok saya lihat ya tetap mengaji, gitu. Semangat mengaji tetap ada. Iya. Paling cuma sebagian 1-2 orang yang mungkin takut gitu akan corona ini. Kita juga harus antisipasi dengan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, bawa hand sanitizer pribadi masing-masing gitu. Nah ini yang agak fenomenal juga soal handphone ya. Dulu kan kita dilarang ya sebagai siswa atau santri pegang handphone. Nah memang ini bicara tentang pendidikan secara luas ya. Dulu dilarang pegang handphone, sekarang malah belajar melalui handphone. Bagaimana fenomena medsos saat ini, Ustazah? Tanggapannya sebagai seorang perempuan gitu. Kalau misalnya fenomena medsos itu tergantung pribadi masing-masing ya bagaimana cara memakainya. Tapi kalau untuk anak-anak itu harus ada jangkauan orang tua. Gitu. Tapi kalau lihat dari umum, memang medsos itu ada banyak buruknya, ada baiknya juga. Tergantung pribadi masing-masing. Nggak bisa menilai secara Universal ya, nggak bisa disamakan semua ya. nggak sama. Karena kan ada orang pakai untuk lihat TikTok, untuk joget-joget itu kan. Iya. Ada yang melihat buat yang nggak perlu gitu. Ustazah sendiri punya akun medsos? Alhamdulillah ada. Jadi walaupun memiliki akun tapi tahu menggunakan dan pasti punya tujuan maksud positif ya. Ya untuk share ilmu, untuk silaturahmi ya.
saran dari saya untuk perempuan Aceh, semuanya kita wajib menuntut ilmu ya, karena menuntut ilmu itu dalam hadis Nabi yaitu thalabul ilmi fardhatan ala kulli muslimin wal muslimat, yaitu yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Berarti setiap muslim itu wajib menuntut ilmu. Bagi laki-laki wajib menuntut ilmu untuk menjadi imam, dan bagi perempuan itu untuk menjadi madrasatul ula, yaitu ibunya anak-anak untuk menuntut pendidikan anak-anak dari awal. Itu kalau kita misalnya udah ajar anak Al-Fatihah kan, otomatis setiap yang anak sholat itu pahala jariahnya itu mengalir kepada perempuan. Jadi saya sarankan kepada perempuan nggak cuma menuntut ilmu Al-Quran, tapi juga menuntut ilmu kitab gitu, seperti belajar di daya-daya. Dan untuk anak-anak, untuk adik-adik yang lain juga belajar menuntut ilmu Al-Quran. Dan harus juga belajar ilmu tauhid, yaitu minimal tahu 50 etikat. Ya, Iya, jadi nggak mudah terpengaruh dengan aliran sesat ya. Ya, nggak mudah terpengaruh dengan aliran sesat. Iya, kalau misalnya dalam keluarga kita ada yang bertanya, kita bisa menjawab karena pengetahuan yang sudah dimodali tadi. Ya, dengan 50 etikat itu aja kita pasti udah tahu kalau misalnya ada ajaran sesat, insya Allah. Insya Allah ya, jadi nggak blow on lagi ya istilahnya gitu ya. Baik, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. Saya namanya Ustadz Rizky Maulana. Rizky Maulana di pesantren. Udah berapa lama nih ya pesantren ini? Mungkin dari kecil Ustaz udah ada pesantren ini? Ya, dari kecil saya semenjak tsunami lah, saya kelas 2 Min. Dari kelas 2 Min tahun 2004. Tahun 2005-nya dibangun Balai Pengajian Arehan sampai dengan sekarang. Baik. Berapa murid ya? Kalau dilihat alumni ini udah ribuan sepertinya ya. Alumni Dari awal 2005 itu dari ya. awal 2005 itu udah ribuan. Ya. Salah satu yang terkenal mungkin yang bisa dibanggakan atau sebagai teladan teman-teman di sini para alumni yang udah jadi, yang berhasil. Yang sudah berhasil. Di antaranya ada Rasmadi, ada Jifandi, Rakif, Ramadhani, Sebagai apa mungkin? sebagai kori-kori tingkat provinsi dan nasional. Alhamdulillah. Ustadz, ini kan masa pandemi memang ya, saya juga sempat merekam tadi kegiatan pengajian, sepertinya dalam posisi masih normal. Cuman memang saya dengar pimpinan tadi menyampaikan anjuran untuk menggunakan masker gitu ya, untuk menjaga supaya tidak dianggap menyalahi protokol kesehatan. Oke, terlepas dari persoalan COVID, berhasil menghidupkan pesantren di masa COVID. Di saat Pemko Banda Aceh melakukan jam malam, apa masih berjalan pengajiannya di bulan Maret kalau nggak salah ya? Waktu surat edaran Iya. dari Pemko untuk memberhentikan jam malam, Ya, di Balai Pengajian Arehan bulan Maret ini tetap berjalan. sempat berhenti kira-kira sekitar 2 minggu. 2 minggu. Dan setelah 2 minggu berhenti pengajian, kami memutuskan untuk memulai kembali seperti biasanya Sampai sekarang. sampai sekarang. Ustadz, melihat degradasi pendidikan anak ya, apalagi dengan nggak sekolah, masa nggak ngaji kan gitu ya, apalagi tradisi mengaji di Aceh itu sudah satu hal yang nggak mungkin dibuang gitu ya, udah jadi diri kita orang Aceh, terutama penduduk yang ada di Banda Aceh khususnya. Nah, Ustadz sendiri melihat proses mengaji ini dari kecil ya sampai juga balik, kemudian ya, ada yang udah menikah, tetap ada yang kembali ke sini menjadi ustadz-ustadz juga di sini ya, ustazah juga ya. Ada beberapa alumni yang masih bertahan di sini yang juga udah jadi ustazah di sini atau ustadz? Hampir semua ya? Hampir semua Masih jadi membesarkan gitu ya. yang dulunya pernah menjadi mengabdi sebagai ustadz atau ustazah, Iya. dan ketika menikah Ya. ya proses nikahnya dulu Malah di keluarganya dulu, Iya, iya. setelah itu balik lagi Balik lagi di Balai Arehan
dan untuk mengabdi mengajar seperti biasa. Oke, ada berapa jumlah Ustadz yang diingat jumlah pengajar di sini, laki dan perempuan? Yang perempuan semuanya jumlah sekitar 50 50 ya? Wah. 50 tenaga pengajar, Dengan jumlah siswa atau santrinya jumlah siswa yang semuanya, kisaran aja yang Ustadz ingat. yang malam sekitar 350 lah. Iya. Yang siang anak-anak yang soalnya sekitar 200. Ada berapa jenis kelas tingkatan belajar di sini? Catatan sini kelasnya kalau malam 6 kelas. 6 kelas. Tingkatan apa aja? Tingkat yang pertama yang laki-lakinya Ar-Rasyid, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rahman, Ar-Razak. Kalau yang kelas perempuannya Al-Majid, An-Nur, Al-Latif, Ar-Rahim, sama Ar-Razak juga. Razak itu maksudnya jenis tingkatan mengaji tipikal kitab apa misalnya itu? Kalau yang anak kecil, Kita di sini kitab Arab dulunya ada. iya. Yang masih belajar Kitab kuning maksudnya ya. Oh. matan takrib lah. Matan takrib. Dulu masih sorof nahu ya kan. Cuman untuk sementara karena Ustadz yang dari kitab Arabnya sedang Berhalang. S2. Oh iya. Jadi kita ini sekarang masih belajar yang dari dulu masih belajar kitab Arab Jawi. Iya. Yang dulu tentang dari Fardhu Ain dan sekarang kembali di atas Fardhu Ain sedikit yaitu Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin. Kitab Arab Jawi. Iya. Masih ada yang ngaji masa hilal nggak? Saya jadi teringat nih masa kecil kan ngaji masa hilal tuh. Kalau Jika masa kita hilal, ditanyai orang gitu ya. Tentang iman ya. Iya, benar. Tentang iman, tentang kitab ibadah. Iya. Itu kami sediakan di kelas yang anak-anak lah yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil, ya. Ar-Rahman, Ar-Razak, dan Ar-Rahim. Oh, di jenis 3 kelas tadi ya. Jenis kelas 3. Oke Ustaz, mengaji itu kan sesuatu hal yang hari-hari ya. Nggak ada yang aneh kalau orang Aceh mengaji kan gitu. Iya. Justru orang Aceh yang nggak bisa mengaji ini yang luar biasa aneh ya. Nah, melihat fenomena ini apa tanggapan Ustaz nih sebagai orang santri juga ya dulu? Kepentingan orang harus bisa mengaji itu di Aceh seperti apa kira-kira Ustaz? Kalau kita di Aceh ini memang diwajibkan bisa mengaji, Baca Al-Quran ya? baca Al-Quran, terutama ya mengenai agama-agama tentang hal-hal agama ibadah maupun ya tentang Fardhu Ain kita ya sebagai orang ya kan, ngaji itu memang sudah diwajibkan dari dulu-dulunya kalau kita di Aceh kan. Kalau kita tidak bisa mengaji kita asli orang Aceh kita nggak bisa mengaji itu sangatlah malu. Iya. Bagi saya pribadi kalau kita orang Aceh dan kita mengajinya belum terlalu mahir itu sangatlah malu karena kita nanti akan keluar ditanya dari mana, dari Aceh. Pasti bukannya kalau Aceh itu di luar pandangan orang lain pasti pandai mengaji, Minimal jadi imam tuh udah sah tuh ya, udah selesai. jadi imam muazin itu udah bisa. Kalau kita asli orang Aceh kalau kita keluar nanti akan ditanya itu. Iya. Ustaz, untuk adik-adik kita yang juga belum paham mengaji, kan mengaji itu memang perlu langsung ya. Kalau orang tuanya nggak bisa mengaji ya diantar ke sini misalnya kan, atau di tempat pengajian yang lain. Yang pasti tidak mengaji itu rasanya aib ya. Kalau anak seseorang keturunan orang Aceh nggak mengaji itu aib rasanya bagi keluarga gitu ya. Mahar tinggi-tinggi tapi nggak bisa ngaji kan kira-kira gitu ya. Orang Aceh kan terkenal ya maharnya tinggi-tinggi ya. Ustaz udah menikah ini ceritanya? Belum ya. Aduh, siap-siap juga ini Ustaz. Oke. Jadi pertanyaan terakhir nih Ustaz, ini meneruskan atau memang sudah menjadi bagian dari diri Ustaz sendiri? Karena dulu kan juga mengaji di sini, lalu keluarga juga yang mengurus pesantren atau pengajian ini. Sudah menjadi diri sendiri atau hanya karena gak enak nih lah kalau bisa bekerja di luar atau apa kegiatan lain misalnya, tapi tetap perhatian dengan pesantren, atau ada kegiatan lain yang Ustaz jalani keseharian gitu? Ini tentang mengenai Diri Ustaz sendiri sebagai orang di sini gitu. kalau saya karena yang terutama pimpinan balai pengajian ayah saya juga Iya. dan ayahanda saya. Jadi dari kecil itu memang diteruskan untuk mengaji dari kecil hingga sampai sekarang. Iya. Istilahnya apa ya bahasanya?
di press lah, Iya, iya. di press untuk mengaji. Kalau nggak ngaji dulunya lah, dulu kena pukul sama rotan di rumah Iya, maupun iya. di balai pengajian kan. Nah, itu awalnya. Sekarang sudah menjadi bagian dari diri sendiri atau bagaimana itu pertanyaannya? Kan masih lajang ini ya Ustaz. Sekarang yang di balai ini bang, Iya. Mengurus balai ini udah menjadi nggak ke balai rasanya nggak enak atau apa gitu. ya itu memang udah di jiwa sendiri lah. Dan juga sendiri karena sehari-hari Karena begini ya. sehari-hari memang kegiatannya ini. Bisa disiap. Untuk masa pandemi COVID-19 ini yang di Balai Pengajian Arehan kami sudah melakukan pertimbangan dan sudah melakukan Protokol kesehatan. protokol kesehatan dan sudah memberi pengumuman bagi santriwan santriwati kan terhadap wali Iya, dari wali santri. masing-masing lah, wali orang tua setiap anak sudah kami sampaikan bagi anaknya yang berkenan untuk berhadir di pengajian silahkan, tetapi memakai masker atau membawa hand sanitizer dan selalu menjaga protokol kesehatan. Dan bagi wali murid yang anaknya ragu-ragu untuk berkenan hadir, ya tidak apa-apa, semenjak masa pandemi ini diliburkan aja dulu anaknya. Iya. Setelah nanti sudah new normal, anaknya kembali lagi ke Bali. Iya. Ya, jadi mengaji itu penting, tapi jaga kesehatan juga nggak kalah penting kan? Ya, sehat lahir batin ya, seperti itu saja. Penting kalau tidak mengaji di sini, di rumah setidaknya ada Iya. mengaji. Ada laporannya bahwa dia ngaji di rumah. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. صلى